Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bi nuri hidayatik. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan awali pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah membuka hati dan pikiran kita, Allah limpahkan kepada kita ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada hari ini, hari Selasa, kita akan belajar dua pelajaran. Yang pertama, akidah akhlak. Jadi untuk akidah akhlak ini kita akan coba sinkronkan dengan refresh kita tentang sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku sekalian, melanjutkan bab sebelumnya tentang iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah ini kita akan mendalami tentang sifat Allah Maha Mengetahui. Oke. Allah itu memiliki sifat Maha Mengetahui. Dalam sifat wajib Allah yang wajib kita ketahui ada 20. Salah satunya adalah ilmun atau alimun. Jadi sifat mengetahuinya Allah adalah mengetahui atas segala sesuatu, mengetahui atas apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, tidak ada sesuatu pun kecuali sepengetahuan Allah. Karena segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Maka dari itu Allah itu memiliki sifat Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, al-ayat. Jadi pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Kalau kita artikan secara arti perkatanya, maka wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasannya Allah itu bikulli syai'in alimun, atas segala sesuatu itu Maha Mengetahui. Maka dari itu kita harus percaya bahwa Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di lubuk hati. Ini menuntun kita untuk selalu berbuat baik. Sinkronnya adalah ketika kita berbicara tentang akidah akhlak, maka kita harus mengimplementasikan, kita harus belajar dan terus berbuat baik sehingga apa yang tercatat, karena segala sesuatu itu Allah mengetahui, kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang lebih baik, dan menjadi pribadi yang selalu berbuat baik. Itu Maha Mengetahui. Selanjutnya, setelah Allah Maha Mengetahui, kita akan ke subbab, yakni Allah Maha Berbicara. Nah, ini Allah itu Maha Berbicara, maka mustahil Allah itu memiliki sifat kalam dan mutakallim. Maka Allah memiliki sifat mustahil, bisu. Jadi ketika Allah berbicara, maka bentuknya adalah firman Allah menjadi hukum Islam, yakni
Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Begitu juga kitab-kitab lainnya. Kitab-kitab lainnya apa saja yang wajib kita ketahui ada 4. Kemarin kita harus hafal sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah ada 20, dan setelah itu pada bab ini kita harus mengetahui firman Allah, karena Allah Maha berbicara, Allah Maha berfirman, Allah Maha berbicara. Berbicaranya Allah maka menjadi sebuah firman, menjadi kitab. Pada Nabi Musa, pada Nabi Daud, pada Nabi Isa, dan pada Nabi Muhammad. Yang 4 nabi ini memiliki kitab suci. Ada Zabur, Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Lah, yang menjadi kitab suci kita yakni Al-Quran. Maka kita harus paham, kita harus hafal 4 kitab suci ini. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, ini harus kita hafal, sehingga sebagai hamba Allah kita memiliki dan mengetahui pendirian. Artinya Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha berbicara. Maka berbicaranya Allah menjadi hukum kita. Jadi ketika kita berbicara pun harus berbicara yang baik, karena sesuai dengan firman Allah. Kenapa ini menjadi landasan bahwa Allah maha berbicara? Dalam firman Allah ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kallamallahu Musa taklima, yang artinya dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Ini manusia itu berbicara, tetapi pembicaraan manusia sangat terbatas. Sedangkan Allah maha berbicara, maka maha berbicaranya Allah tidak terbatas. Lah, itu merupakan sifat wajib Allah atau yang melekat pada Allah Tuhan semesta alam. Jadi ketika Allah maha mengetahui, ini merupakan implementasi ketika Allah mengetahui pada kisah Nabi Nuh misalkan. Kisah Nabi Nuh itu pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita langsung ke pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada bab 2 sudah pernah kita bahas bahwa Nabi Nuh itu umatnya karena selama 950 tahun, kira-kira 950 tahun, banyak umatnya yang tidak mau beriman. Akhirnya Allah menurunkan siksa, menurunkan azab, yakni banjir bandang. Lah, selang beberapa tahun sebelumnya, jauh sebelum banjir bandang itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Lah, ini Allah itu mengetahui dan Allah berkehendak atas segala sesuatunya, sehingga Allah memberikan perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Ini sinkron antara sifat wajib Allah dengan sejarah kebudayaan Islam, khususnya kisah tentang Nabi Nuh. Jadi kita ketahui bahwa Nabi Nuh adalah putra dari Lamik.
putra dari Lamih bin Metushaleh. Kita ketahui bahwa berdakwahnya Nabi Nuh itu adalah pada kaum yang menyembah berhala. Setelah Nabi Nuh itu berdakwah, ada kaumnya Nabi Nuh, berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh itu ada beberapa. Salah satunya ada yang bernama, kasih nama Wad, berhala itu. Ada lagi yang dikasih nama Suwa. Ada lagi berhala yang dinamai Yahuz. Lah, ini salah satu berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Dan sebelum azab Allah turun, yakni banjir bandang, ketika Nabi Nuh disuruh untuk membuat sebuah kapal, Nabi Nuh diejek. Nabi Nuh diejek karena di Arab, di pesisir Jazirah Arab itu terkenal dengan tanahnya yang tandus, yang jauh dari perairan, yang tinggi, sehingga tidak mungkin terjadi banjir bandang. Tapi kehendak Allah bahwa ketika 950 tahun Nabi Nuh berdakwah tapi tidak diterima, hanya sedikit kaumnya yang menerima, maka Nabi Nuh pun semakin tidak sabar, sehingga Allah pun menurunkan azab, yakni banjir bandang. Ini menjadi pembelajaran bahwa seseorang yang tidak mau beriman, seseorang yang tidak mau berjalan di jalan yang benar, maka akan mendapatkan apa yang ia petik, apa yang menjadi penyebab dari azabnya, turunnya azab Allah. Jadi sebagai muslim, sebagai soleh-solehah, maka kita harus berbuat baik, kita harus beriman. Kita cerminan sebagai orang beriman adalah perbaiki akhlak kita. Kita yakini bahwa Allah itu memiliki sifat maha melihat, Allah itu memiliki sifat maha mendengar, Allah itu memiliki sifat maha mengetahui. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, segala sesuatu apapun yang dilakukan oleh kita akan diketahui, akan dicatat, walaupun sekecil zarrah, katanya gitu. Misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu merupakan titik dari kita belajar akhlak. Kita yakini, sehingga dalam kita melakukan segala sesuatu, kita memperhatikan semacam itu, sehingga terjaga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ucapkan baik mulut maupun di hati, apa yang tangan kita lakukan, apa yang kaki kita langkahkan menuju kemana, itu harus diperhatikan. Jadi itu, anak-anakku sekalian, kita petik dari pembelajaran kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam, bahwa kaum Nabi Nuh itu kebanyakan tidak menyembah Allah, tetapi menyembah berhala. Sehingga kalau tidak mau beriman kepada Allah, walaupun ia anak seorang nabi dan istri seorang nabi, tetap akan celaka. Anak Nabi Nuh yang tidak mau beriman siapa? Yakni Kan'an dan istri Nabi Nuh. Itu tidak mau beriman. Jadi keduanya itu terkena banjir bandang. Umat Nabi Nuh yang mau beriman selamat karena naik perahu beserta Nabi Nuh dan kaum mukmin. Allah akan selalu menyelamatkan orang-orang yang beriman.
Jadi kalau siksa Allah telah datang, siapapun tidak akan bisa menolak dan menghindarinya. Demikian anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, semoga kita termasuk orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Demikian anak-anakku, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk tugas pada pembelajaran kali ini yakni menulis firman Allah tentang Allah Maha Mengetahui beserta artinya, dan firman Allah tentang Allah Maha Berfirman atau berbicara beserta artinya pula. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah, itu dari kebodohan Bapak pribadi dan kekhilafan Bapak. Apabila ada kebenaran ataupun kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.